Lepaskan saya. Lepaskan saya. Dri, sadar Dri. Sadar. Istighfar Dri. Lepaskan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby di sini yang akan selalu menceritakan kisah misteri pendaki gunung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan dari kisah yang sebelumnya yang berjudul Malam Terakhir di Puncak Gunung Gede. Kisah ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Aku benar-benar bersyukur Indri pulih dengan begitu cepat. Meskipun belum sembuh secara sempurna, namun setidaknya dia sudah mampu mengikuti langkah kami dan tidak terjadi hal buruk terhadap dirinya. Aku terus-menerus mengawasi Indri untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja di sepanjang perjalanan ini. Kami berjalan dengan pelan menuju Surya Kencana. Saat ini jam menunjukkan pukul 3 sore. Kami harus sudah sampai di Surya Kencana pukul 5 sore. Sebab kami semua ingin menyaksikan keindahan sunrise di Surya Kencana. Menurut penuturan banyak orang, Surya Kencana adalah surganya Gunung Gede. Di sana tumbuh begitu banyak bunga edelweiss dan tanah lapang yang begitu indah. Sehingga tidak heran jika tempat itu kerap kali menjadi tempat camp para pendaki Gunung Gede. Selama perjalanan, aku melihat sikap Indri mulai berubah. Indri yang ceria kini berubah menjadi Indri yang benar-benar pendiam. Bahkan perubahan tersebut pun bukan hanya aku saja yang sadar, melainkan teman-teman yang lain pun menyadari bahwa sikap Indri berubah total. Indri, kamu kenapa? Kok tumben diem banget? Ucapku memastikan. Enggak kok Rin, aku cuma sedikit lelah, ucap si Indri. Kalau kamu ngerasa kurang fit atau lainnya, bilang jangan diam saja ya, ucap abangku. Iya bang, ucap si Indri lagi. Abangku meskipun memiliki sikap yang dingin, namun sejatinya dia memiliki kepekaan yang luar biasa, sehingga dia akan sadar jika ada hal yang berbeda ataupun berubah dari anggotanya saat sedang dalam pendakian ini. Gerimis hujan pun mulai membasahi kembali perjalanan kami. Kali ini kami tidak berhenti, sebab gerimis tidak begitu besar. Akan tetapi, siapa sangka gerimis yang turun menjadi salah satu sebab terjadinya hal buruk di dalam pendakian ini. Tiba-tiba saja Indri mengeluh rasa dingin yang begitu hebat di tubuhnya. Aku benar-benar khawatir. Mungkin saja rasa sakit di kakinya membuat tubuhnya menggigil begitu saja. Aku pun mencoba menenangkannya. Dri, ini pakai jaketku. Siapa tahu dingin di tubuhmu lekas mereda, ucapku kepada Indri. Terima kasih ya Rin, tubuhku dingin banget, ucap si Indri. Tapi kamu yakin akan baik-baik saja? Tanyaku. Jika aku terus berjalan, mungkin saja hawa dingin yang menyelimuti tubuhku ini lekas hilang Rin, ucap si Indri lagi. Kalau kamu benar-benar sudah tidak tahan, bilang ya, supaya kita bisa segera beristirahat, ucapku. Hal yang paling aku takutkan yaitu Indri mengalami hipotermia. Sebab di kondisi Indri yang lemah dan cuaca yang berubah-ubah, hipotermia bisa saja datang kapan saja. Akan tetapi
aku berharap ketakutanku tidak benar. Teman-teman yang lain pun berusaha untuk menghibur Indri agar dia tidak fokus terhadap rasa dinginnya, melainkan fokus ke hal lain. Sebab jika dia fokus terus terdiam tanpa berkata apapun, maka rasa dingin di tubuhnya bisa saja terus menggerogotinya. Di tengah perjalanan, ucapan Indri mulai ngelantur. Tiba-tiba saja, dia berkata bahwa dia ingin segera pulang dan menikah di gunung. "Aku pingin pulang, Rin," ucap si Indri. "Loh, kenapa?" tanyaku pada Indri. Aku tidak menaruh curiga sedikit pun dengan kondisi Indri. Di sisi lain, dia terus membicarakan hal yang benar-benar absurd. "Rin, di surga kencana nanti aku akan menikah," ucap si Indri. "Menikah? Menikah dengan siapa?" tanyaku. "Menikah dengan dia, Rin," ucap si Indri. "Ya udah, yang penting kamu harus lekas sehat," ucapku kepada Indri. Aku berusaha untuk tidak menentang perkataan Indri yang tidak masuk akal itu. Aku berusaha untuk menjaga perasaan Indri. Sementara kami terus berjalan menuju Surya Kencana. Namun Indri terus saja berbicara hal-hal yang tidak masuk akal. Namun aku melihat raut bahagia di tiap cerita yang Indri lontarkan, sehingga aku tidak begitu menentangnya. Di sisi lain, aku lupa bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Indri mengarah ke gejala hipotermia. Aku benar-benar luput akan hal itu. Sementara Indri semakin menit semakin menunjukkan sikap yang tidak baik-baik saja. Pos Surya Kencana pun sudah nampak di depan mata. Namun tiba-tiba saja tubuh Indri terguling ke tanah. Dia benar-benar tidak berdaya dan tak sadarkan diri. Kami semua pun kaget setelahnya. Dri, kamu kenapa?" ucapku benar-benar panik. Abang, Oji, dan Tony yang berjalan di depan kami pun menoleh ke arah Indri. Begitupun Heru yang bergegas menolong Indri. "Ayo, segera tolong Indri ke tempat yang lebih teduh," ucap abangku. Semua teman lelaki pun panik dan langsung menggotong Indri. Aku pun benar-benar panik. Aku langsung meraih tas yang digendong Indri dan membawanya ke tempat yang teduh bersama dengan Indrinya. Tubuh Indri benar-benar membeku. Aku khawatir di sini. Indri benar-benar hipotermia. Kami pun menggelar matras seadanya untuk alas Indri. Kami mencoba membangunkan Indri dengan berbagai cara. Abangku yang cukup paham dengan pendakian pun mulai mencoba menolong Indri dari hipotermia itu. Pendaki-pendaki lain yang kebetulan melewati kami pun nampak penasaran dengan apa yang menimpa kami. "Ada apa ini?" tanya pendaki lain. "Pingsan, Bang. Dari ciri-cirinya ngarah ke hipotermia," ucapku. Para pendaki tersebut pun bergegas untuk menolong kami, menyadarkan Indri dari ketidaksadarannya. Mereka juga mencoba membantu untuk mengembalikan suhu tubuh Indri menjadi lebih baik lagi. Akan tetapi, semua usaha yang dilakukan oleh abangku, teman-teman, dan para pendaki lain tidak membuahkan hasil apapun. Indri tetap saja tidak sadarkan diri. "Bang, ini gimana? Indri gak sadar-sadar, Bang," ucapku panik. "Kita gak boleh panik. Takutnya kalau kita juga panik, kondisi Indri gak kunjung membaik," ucap abangku. Wajah Indri benar-benar mulai memucat. Semua jaket yang dipakai kami pun dilepas untuk menyelimuti tubuh Indri. Hingga akhirnya setelah beberapa waktu berlalu, Indri pun membuka matanya. Namun hal aneh benar-benar terjadi. Aku melihat tatapan mata Indri seperti bukan sosok dirinya sendiri. Seperti ada sosok lain yang sedang menguasai tubuh Indri. Setelah membuka matanya, Indri tiba-tiba saja mengamuk. "Pergi kalian semua!" teriak Indri. "Indri, sadar Indri!" ucapku kepada Indri.
Indri pun membuang semua jaket yang menempel di tubuhnya. Ia kemudian berlari dengan begitu kencang menuju Surya Kencana, yang jaraknya tak begitu jauh dari tempatnya jatuh pingsan tadi. Kami pun bergegas untuk mengejar Indri. Saat sampai di Surya Kencana, tiba-tiba saja ingin duduk dan menatap bunga Edelweiss. Dia pun kemudian menatap bunga itu dengan perasaan bahagia. Hal tersebut nampak dari senyuman merekah yang diperlihatkannya. Aku berusaha untuk menghampirinya. Aku berusaha untuk mengajaknya berbincang. Dan aku pun duduk tepat di sampingnya, meskipun aku sadar bahwa sosok Indri yang saat ini berada di sampingku bukanlah Indri yang aku kenal. "Mengapa tadi marah, Indri?" tanyaku lirih. Aku ingin kalian pergi, ucap si Indri. "Kenapa? Kami kan teman-teman kamu, Indri," ucapku kepada Indri. Semua temanku sudah mati dan aku akan menikah di sini, ucap Indri semakin ngelantur. Sebenarnya kamu siapa?" tanyaku kepada Indri. Aku Indri, ucap si Indri dengan membentak. "Kamu jangan mengelabui saya. Saya tahu kamu ini bukan Indri," ucapku kepada sosok itu. Sosok yang merasuki tubuh Indri pun tertawa setelah aku mengatakan hal tersebut. Tak lama setelahnya, abangku pun menghampiri kami. Abang yang memiliki kelebihan sama sepertiku pun tahu bahwa Indri yang saat ini bersama kami bukanlah Indri yang kami kenal. Meskipun raga dia benar-benar raga Indri. Kejanggalan apa lagi yang harus kami hadapi? Padahal kami benar-benar sudah menjaga tata krama selama pendakian ini. Namun kejadian buruk terus saja menghampiri kami. Dan kejadian Indri inilah titik puncak yang harus kami lewati. Kini kami benar-benar di Surya Kencana, tempat terindah di Gunung Gede. Tempat di mana semua pendaki memilih untuk melakukan camp. Dan tempat di mana kita bisa menikmati keindahan hamparan Edelweiss tanpa sekat. Akan tetapi, kami saat ini berada di Surya Kencana dengan perasaan khawatir tak menentu. Padahal, sebelumnya kami sudah merencanakan akan bermalam di Surya Kencana, menikmati sunrise, menyeduh teh hangat, dan mie instan bersamaan. Namun rencana tinggallah rencana. Fokus kita saat ini yaitu kesadaran dan kesembuhan si Indri. Abangku selaku leader dalam pendakian ini pun meminta Oji dan Heru untuk membuat tenda sebagai tempat untuk menyandarkan diri. Sementara Tony, Abang dan aku masih mencoba untuk menyadarkan Indri yang saat ini dikuasai oleh makhluk lain. Indri terus mengamuk di Surya Kencana. Bahkan ia tak segan untuk menghampiri tiap tenda yang ada di sana untuk meminta semua pendaki pergi dari gunung ini. Ia selalu berkata, ia akan menggelar pesta pernikahan di Surya Kencana, dan ia tidak ingin siapapun yang membersamai pesta pernikahannya, sebab ia sudah memiliki teman lain yang menurutnya lebih baik dari kita semua. Kalian semua harus pergi dari tempat ini sekarang, ucap si Indri, sembari menampakkan amarahnya. Semua orang pun keluar dari tenda masing-masing dan mulai menghampiri kami karena keanehan yang dilakukan oleh Indri. Semua pendaki kebingungan dengan hal yang saat ini terjadi. Bahkan tak sedikit dari mereka yang merasa takut dan khawatir dengan sikap buruk yang ditunjukkan oleh Indri. "Ada apa ini, Bang?" ucap pendaki lain. "Teman saya kerasukan, Bang," ucap abangku. "Ini ada teman saya yang bisa mengobati kerasukan, Bang. Nanti saya panggilin sebentar ya," ucap pendaki tersebut. "Oh iya, Bang, terima kasih," ucap abangku menambahkan. Sementara pendaki tersebut memanggil temannya, aku, Abang, dan Tony pun terus-menerus mencoba untuk menyadarkan Indri. Aku terus berusaha untuk mendekap Indri agar dia tidak mengganggu pendaki lain
dan tidak terus-menerus berteriak-teriak tidak jelas. "Dri, sadar Dri, sadar, istighfar," ucapku kepada Indri. Lepaskan saya, ucap si Indri. "Dri, sadar Dri, sadar, istighfar Dri," ucapku lebih keras lagi. Indri pun terdiam setelahnya. Amarahnya berubah menjadi sebuah tangisan. Raut wajahnya pun mendadak layu. Meskipun aku dan abangku memiliki kepekaan terhadap hal gaib, namun kami berdua sama sekali tidak mampu untuk menyembuhkan persoalan seperti yang saat ini terjadi pada Indri. Indri pun terus menangis. Bahkan ia tiba-tiba saja memelukku dan membisikkan kalimat yang membuatku terenyuh. "Rin, aku takut Rin," ucap si Indri. "Indri, kamu benar Indri?" tanyaku. Aku merasa bahwa tangisan itu benar-benar keluar dari jiwa Indri, bukan dari jiwa makhluk lain yang merusak ke dalam tubuh Indri. "Aku takut sendirian di sini, Rin. Mereka terus-menerus memintaku untuk tinggal di sini, Rin," ucap si Indri lagi. "Mereka siapa, Indri? Bilang, Indri, biar aku dan yang lain bantu kamu," ucapku kepada Indri. Indri pun kemudian menatapku dengan tatapan yang begitu tajam. Tanpa sadar, aku pun masuk ke dalam dimensinya. Di dalam dimensi itu, aku melihat Indri sedang menangis di sebuah tempat yang begitu indah. Banyak mawar putih yang menghiasi tempat itu. Indri berdandan dengan begitu cantik. Gaun putih yang membalut tubuhnya pun menjadikannya menjadi gadis tercantik yang baru saja aku lihat. Aku mencoba menghampirinya. Namun sebelum aku sampai di tempat Indri, ada seorang lelaki tampan yang lebih dulu menghampiri Indri. Kejadian yang aku lihat benar-benar seperti sebuah pesta pernikahan di atas gunung, dengan balutan mawar putih di setiap sudutnya. Di dalam dimensi itu, Indri menatapku dengan tatapan yang sama, seperti saat dia mengatakan bahwa dia sangat takut. Dia berbisik kepadaku, meskipun saat itu jarak kami begitu jauh. Namun anehnya, suaranya sangat jelas terdengar. "Rin, selamatkan aku," bisikan Indri begitu lirih. Saat aku ingin melangkah ke arah Indri, tiba-tiba saja banyak orang menghalangi langkahku, hingga aku sangat sulit untuk berjalan ke arah Indri. Bahkan sosok Indri pun tak tampak di pelupuk mataku, sebab tertutup oleh banyak orang yang sedari tadi menghalangiku. Tiba-tiba saja ada cahaya putih yang datang menghampiriku, dan tak mampu aku hindari. Setelahnya aku pun sudah kembali ke dimensiku sendiri. Aku melihat Indri terus menggenggam erat tanganku. Benar-benar erat. Ia benar-benar meminta pertolongan. Tak berselang lama, orang yang mampu menyembuhkan orang kerasukan itu, yaitu teman dari pendaki lain yang menyapa kami pun tiba dan menghampiri kami. Ia bernama Rusli, seorang lelaki parubaya dengan pakaian pendaki lengkap di tubuhnya. Mohon maaf, bisa diceritain kronologi ceritanya supaya saya bisa lekas membantu adik ini," ucap Pak Rusli tersebut. Aku pun menceritakan sedari awal kejadian tersebut berasal, dari mulai ucapan Indri yang tidak dijaga dan sikap Indri yang dianggap keliru. Pak Rusli pun kemudian menggelengkan kepalanya, tanda ada sesuatu yang terjadi kepada Indri. "Kenapa, Pak? Indri bisa sembuh kan?" tanyaku kepada bapak itu. "Sepertinya akan sulit, dia sudah sangat jauh," ucap Pak Rusli. "Tolong selamatkan Indri, Pak," ucapku memohon. Saya akan berusaha, tapi saya tidak berjanji untuk hal tersebut," ucap Pak Rusli. Aku pun terus memohon kepada Pak Rusli untuk menyelamatkan Indri. Setelah ia berusaha semaksimal mungkin, akhirnya jiwa Indri pun mampu kembali menyatu dengan raganya.
Nampak raut lelah ditunjukkan oleh Pak Rusli. Namun setelah ia menarik kembali jiwa Indri yang terpenjara, aku melihat Pak Rusli benar-benar kelelahan. Bapak baik-baik saja kan? Tanyaku lirih. Jangan pedulikan saya. Kamu harus perhatikan baik-baik dia, sebab dia tidak akan bertahan lama, ucap Pak Rusli. Maksud Bapak apa, Pak? Tanyaku kepada bapak itu. Jaga dia baik-baik, ucap Pak Rusli. Setelahnya, Pak Rusli pun kembali ke rombongannya. Sementara Indri pun terlelap setelah menunjukkan perubahan baik pada dirinya tersebut. Kami semua bersyukur. Akhirnya kami memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat. Saat itu malam mulai menyapa kami semua. Malam di Surya Kencana benar-benar dingin. Aku sendiri sulit untuk beradaptasi di sana. Namun teman-teman yang lain dengan mudahnya beradaptasi. Aku berharap akan ada malam-malam seperti ini di suatu waktu. Sementara Indri pun tak lama kemudian sadarkan diri. Wajahnya kini benar-benar pucat. Mungkin Indri kelelahan karena terlalu aktif saat dikuasai oleh makhluk lain. Rin, aku sudah tidak kuat, dingin sekali, ucap Indri. Dri, kamu kenapa? Tanyaku. Enggak tahu Rin, tapi dingin sekali, ucap si Indri. Aku pun kemudian membangunkan semua teman-teman untuk membantu mengatasi sakit yang saat ini diderita oleh Indri. Indri hipotermia, ucap abangku mengagetkan. Kami pun berusaha sebisa mungkin untuk menolong Indri. Aku tidak ingin dia meregang nyawa di sini. Aku ingin dia pulang dengan selamat dan sehat. Dia sudah berhasil melewati semua kejanggalan yang menimpanya. Aku tidak ingin hipotermia ini malah merenggutnya. Tolong aku, ucap Indri terus meminta tolong. Sementara aku terus memeluknya dengan begitu erat. Benar-benar situasi yang saat tidak aku inginkan. Malam pun semakin larut dan Indri tak kunjung sembuh. Sudah berbagai cara kami lakukan, namun tak ada satupun yang berhasil. Aku kemudian teringat perkataan Pak Rusli yang mengatakan bahwa Indri tidak akan bertahan lama. Apakah hipotermia ini yang Bapak Rusli maksud? Apakah Indri akan meninggal dengan jalan hipotermia? Semua pertanyaan silih berganti keluar dari mulutku. Sementara di sisi lain, aku dan beberapa teman lain berusaha untuk membantu Indri dengan jalur langit. Kami tak henti-hentinya memanjatkan doa untuk keselamatan Indri. Apakah malam ini benar-benar malam terakhir bagi Indri? Pertanyaan tersebut terus-menerus muncul dari pikiranku. Indri pun berusaha untuk mengendalikan dirinya sendiri. Ia bahkan mencoba melawan hipotermia yang saat ini dideritanya. Ia menyeka air matanya, dan ia mulai memandangi wajah kami satu persatu tanpa terkecuali. Indri memandangi kami dengan tatapan penuh harap. Namun tubuhnya benar-benar dingin. Indri berjalan ke arah kami sembari meraih tangan kami satu persatu. Rin, jangan nangis. Kita pasti bakal pulang sama-sama. Aku nampak sehat bukan? Ucap si Indri. Indri, kamu istirahat ya. Biar aku buatkan teh hangat untukmu untuk mengurangi dingin yang kamu rasakan, ucapku kepada Indri. Tidak apa Rin, dingin ini gak akan berlangsung lama kok, ucap si Indri. Aku pun berusaha untuk menggapai Indri dan mengajaknya untuk pergi beristirahat. Namun dia benar-benar tidak mengindahkan semua ucapanku. Dia benar-benar menghampiri kami. Setelahnya, Indri kemudian mendekat ke arah abangku selaku leader kami. Bang, maafin Indri ya. Sedari awal pendakian, Indri sudah bikin susah abang. Indri seakan-akan menjadi benalu di antara kalian semua, ucap Indri. Jangan bicara begitu, Indri.
Kita di sini itu kan tim. Jadi jika ada yang sakit di antara kita, itu bukan benalu. Dan kita memang harus benar-benar merawatnya supaya lekas sembuh. Seperti kamu ini, ucap abangku. Pokoknya aku minta maaf ya bang, ucap si Indri. Iya Indri, lebih baik kamu istirahat saja, ucap abangku lagi. Lagi-lagi, Indri tidak menghiraukan ucapan abangku. Ia malah terus berjalan mengarah ke teman-teman lelaki yang lain. Sepertinya akan meminta maaf lagi dan lagi. Ia kemudian menghampiri Oji, Tony, dan juga Heru. Bang Oji, Tony, dan juga Bang Heru, Indri minta maaf ya. Indri terus-menerus membuat kalian lelah dengan apa yang terus terjadi kepada Indri. Indri janji setelah ini tidak akan menyusahkan kalian lagi, ucap si Indri. Indri jangan bicara begitu. Kami senang kok bisa membantu kamu, ucap Oji, Tony, dan Heru. Indri janji setelah ini tidak akan menyusahkan kalian lagi, ucap Indri lagi. Indri pun kemudian berjalan ke arahku dengan tubuh lemasnya. Aku pun menyambutnya dengan perasaan haru. Indri kemudian memelukku dan setelahnya ia tak sadarkan diri. Indri, kamu kenapa Indri? Ucapku. Indri benar-benar tak sadarkan diri. Tubuhnya dingin, wajahnya sangat pucat, bahkan hampir membiru. Di sisi lain, aku merasakan aura negatif dari sekitar tubuh Indri. Aku kemudian membawa Indri untuk masuk ke dalam tenda. Saat itu, hari sudah mulai gelap. Semua anggota kami benar-benar panik dengan situasi yang tidak mengenakan ini. Aku pun sangat khawatir dengan Indri. Aku khawatir sesuatu terburuk terjadi dengan Indri. Aku tidak sanggup jika harus menyaksikan Indri tak berdaya seperti sekarang ini. Tangisan pun tak bisa aku hindarkan. Aku kemudian menatap Indri, namun aku sadar bahwa sosok lain sedang menatap Indri dengan tatapan lebih tajam dariku. Sosok itu terlihat seperti seorang ratu, sebab ada mahkota yang melingkar di kepalanya. Gaun yang dikenakannya pun sangat indah, dan riasan yang melekat di wajahnya membuat perempuan itu benar-benar cantik. Dia akan menjadi putri di sini, ucap sosok ratu tersebut. Maksud Anda apa? Aku membalas ucapan lirih dari sosok ratu tersebut. Sosok ratu tersebut kemudian menatap ke arahku. Ia kemudian berbisik kepadaku sembari terus mendekap Indri yang sedang terbujur lemas di depanku. Dia akan menjadi pengantin di sini. Dia sudah menyetujuinya sejak awal pendakian, ucap sang ratu. Bisakah Anda mengembalikan Indri sahabat saya? Biarkan dia pulang bersama kami, ucapku. Tidak bisa, ucap sang putri. Saya mohon, lepaskan Indri, ucapku. Sang ratu pun terdiam setelahnya. Tanpa aku sadari, aku kemudian masuk ke dalam dimensi lain lagi. Dan saat ini, aku berada di tanah lapang yang begitu luas. Di sana aku melihat Indri duduk termenung seorang diri. Aku kemudian mendekat ke arah Indri sembari membujuknya untuk kembali bersama kami semua. Indri, pulang yuk, jangan tetap di sini, ucapku kepada Indri. Aku gak bisa pulang, Rin. Tolong sampaikan salamku untuk bapak dan ibu, dan juga sampaikan maafku kepada mereka, ucap Indri. Kenapa kamu harus tinggal di sini? Kamu gak mau pulang, ucapku. Aku harus mempertanggungjawabkan ucapanku, Rin, ucap si Indri. Ucapan apa? Kamu pasti udah tahu, Rin. Tapi tetap saja, aku tidak bisa meninggalkan kamu seorang diri di sini, Indri, ucapku lagi. Aku juga tidak ingin seperti ini, Rin. Tapi aku harus tetap di sini, ucap si Indri dengan menangis. Indri kemudian memelukku dengan begitu erat. Tangisannya pecah, namun ia terlihat tegar dalam menghadapi pelik yang harus dipertanggungjawabkannya. Tanpa sadar, aku pun kembali ke dimensi asalku.
aku melihat kondisi Indri semakin memprihatinkan. "Bang, aku tadi lihat Indri. Dia bilang dia akan tetap tinggal di sini," ucapku sembari meneteskan air mata. "Lalu apa yang harus kita ucapkan ke keluarganya, Rin?" ucap abangku panik. "Apa lebih baik kita bawa Indri turun sekarang, Bang? Sembari digendong, Bang. Setidaknya jika kita sudah lepas dari gunung ini, semuanya bisa baik-baik saja," ucapku. "Tapi kalau hal buruk terjadi saat turun, nanti gimana?" ucap abangku. "Ya setidaknya kita sudah usahain, Bang. Yang terbaik buat si Indri," ucapku lagi kepada abangku. Abangku pun kemudian mengajak Oji, Tony, dan Heru untuk berdiskusi guna menentukan jalan keluar terbaik. Persoalan ini benar-benar tidak bisa dituntaskan dengan gegabah. Harus dipikirkan dengan pikiran yang benar-benar matang. Kondisi Indri semakin menurun. Menurut kalian, lebih baik kita turun atau kita tetap di sini fokus menyembuhkan Indri? Tanya abangku. "Jika kita turun sekarang, apakah semuanya akan baik-baik saja, Bang?" tanya si Oji. "Ya, aku tidak bisa memberikan kesimpulan bahwa semuanya akan tetap baik-baik saja. Jika melihat kondisi Indri sih yang semakin menurun itu, bahkan saat ini ia tidak sadarkan diri," ucap abangku. "Kalau kita tetap stay di sini, apakah kita bisa mengusahakan kesembuhan Indri?" tanya si Heru. "Tentu kita akan tetap mengusahakan kesembuhan Indri, tapi untuk hasilnya aku tidak bisa menyimpulkan. Itu bagaimana ya? Aku ya juga bingung," ucap abangku. "Bang, gimana kalau kita mengupayakan dulu kesembuhan Indri di sini, sembari menunggu esok hari tiba? Jika kita turun sekarang dengan kondisi malam, aku sedikit ragu, Bang. Kita akan baik-baik saja atau enggaknya? Sampai bawah mengikuti jalur pendakian yang tidak mudah loh," ucap si Tony. "Sepertinya itu juga bisa kita pertimbangkan. Bagaimana yang lain?" tanya abangku lagi. "Kita sependapat dengan usulan Tony. Mengingat hari ini kan sudah malam," ucap Oji dan Heru. Setelah berdiskusi dan mendapatkan kesepakatan terbaik di antara kami pun kemudian mulai memaksimalkan kesembuhan Indri. Kami membalut tubuh Indri dengan sleeping bag yang kami bawa. Kami juga membuatkan air hangat untuk menghangatkan tubuh Indri. Namun Indri tak kunjung sadarkan diri, sementara tubuhnya masih benar-benar dingin. Kami semua terjaga dalam merawat Indri. Bahkan untuk sekedar memejamkan mata pun kami tak bisa. Akhirnya aku pun menyarankan untuk terlelap secara bergantian, agar tenaga yang kami miliki dapat digunakan untuk turun gunung nantinya. Aku tidak ingin karena persoalan ini semua anggota tim jatuh sakit. Lebih baik kita bergantian tidur supaya tubuh kita tidak drop, ucapku. "Kalau begitu, aku dan Heru tidur dulu ya. Nanti setelah beberapa menit kalian bangunkan, supaya kami bisa bergantian menjaga," ucap si Tony. "Iya Ton, nanti aku bangunkan kalian," ucapku lagi. Heru dan Tony kemudian tertidur, sementara aku, Abang, dan Oji masih terjaga dan berusaha untuk menyembuhkan Indri. Tangisanku benar-benar tak kunjung usai. Indri adalah satu-satunya sahabatku, dan aku tidak ingin berpisah dengan dia dengan cara seperti ini. Terlebih lagi, dia mendaki karena ajakanku. Aku masih terus berusaha untuk membangunkan Indri, sementara Heru dan Tony sudah terlelap di tenda yang lain. Abangku dan Oji memilih untuk menjagaku dan Indri dari depan tenda, sembari menenangkan pikiran mereka. "Dri, bangun yuk," ucapku. Aku mencoba mengecek denyut nadi Indri. Meskipun sangat lemas, namun denyut nadinya masih ada. Aku selalu berdoa, semoga dia tetap baik-baik saja. Saat ini sudah beberapa jam berlalu. Karena kami merasa kelelahan, kami pun tidak sadar bahwa kami tertidur saat menjaga Indri.
Kami tertidur dalam posisi duduk. Di dalam lelapku, aku mendengar bisikan yang begitu lirih. Suara itu sangat mirip dengan suara Indri. "Rin, malam ini malam terakhirku," ucap bisikan Indri tersebut. Aku pun terbangun dari lelapku, sementara Indri masih dalam ketidaksadaran. Aku benar-benar bingung. Jika Indri belum sadarkan diri, maka siapa yang sudah membisikkan kalimat tersebut? Aku terus bertanya-tanya dengan diriku sendiri. Aku mencoba keluar tenda dan melihat seisi di luar. Aku hanya melihat Abang dan Oji sedang tertidur sambil duduk. Aku juga melihat raut lelah dari keduanya. Itu artinya tidak ada siapa-siapa saat ini selain kami. Lalu suara siapa yang baru saja membisikkan kalimat tersebut? Tiba-tiba saja saat aku berada di luar, tenda yang ditempati oleh Indri bergoyang-goyang tanpa arah, seperti ada sosok yang menggoyangkannya. Aku benar-benar kaget dan berjalan menjauh. Aku mencoba membangunkan Oji dan abangku lebih dulu. "Bang, Oji, ayo bangun. Itu tenda si Indri goyang-goyang," ucapku dengan panik. Karena mendengar suaraku, mereka pun akhirnya bangun dari lelapnya, sama sepertiku. Mereka pun kaget saat mendapati tenda yang ditempati Indri sudah bergoyang-goyang. Saat itu suasana di Surya Kencana benar-benar sepi. Hanya tersisa rombongan kami saja. Pendaki lain kebetulan sudah turun terlebih dulu, dan ada juga yang naik ke puncak. Heru dan Anto pun terbangun saat mendengar teriakanku. Mereka pun juga panik dengan apa yang menimpa kami. Aku mencoba mengecek tenda Indri, namun aku tidak melihat siapapun di dalam tenda Indri. Hanya Indri seorang diri yang berada di sana. Namun anehnya, tenda tersebut saat dilihat dari luar goyang-goyang. Entah apa yang membuat tenda tersebut seperti itu. "Bang, Indri masih tidak sadarkan diri. Lalu dari mana goyangan dari tenda Indri tersebut, Bang?" tanyaku kebingungan. "Dalam situasi seperti ini, kita harus tetap tenang, Rin. Kita nggak boleh gegabah," ucap abangku. Saat ini tengah malam pun sudah berlalu. Suasana sepi benar-benar terasa di Surya Kencana. Sementara Indri masih tetap dengan kondisi yang sama. "Dri, bangun Dri. Bangun, ayo kita pulang," ucapku sembari memeluk tubuh Indri yang sangat dingin. Tangisanku benar-benar pecah di pelukan Indri. Aku terus-menerus memikirkan kelanjutan hidup Indri yang aku sendiri tidak tahu akan seperti apa. "Bang, kita turun aja yuk. Kasihan Indri, dia semakin kedinginan di sini," ucapku sembari menangis. "Beneran, kita mau turun saja sekarang?" tanya abangku. "Aku gak tega, Bang, melihat Indri semakin kedinginan dan semakin kesakitan di sini, Bang," ucapku kepada abang. Kita gak mau nungguin pagi datang?" tanya abangku lagi. "Lebih cepat kita turun, akan lebih cepat Indri mendapatkan pertolongan, Bang," ucapku lagi kepada abangku. Pikiranku benar-benar kacau. Aku tidak bisa berpikiran jernih. Yang aku pikirkan saat ini adalah keselamatan Indri, tidak ada yang lain. Bahkan rasa lelah yang aku rasakan pun tidak sempat aku pedulikan. Aku terus menangis di sepanjang waktu. "Kalau gitu, abang coba hubungi Ranger Gede dulu ya. Siapa tahu ada sedikit sinyal yang bisa abang gunain," ucap abangku. "Cepet ya, Bang," ucapku kepada abang. Abangku pun kemudian keluar dari tenda Indri dan mencoba mencari sinyal guna menghubungi Ranger Gede. Karena jika kami turun tanpa peralatan yang lengkap, takutnya kejadian buruk malah akan datang dan memperburuk kejadian yang sudah cukup memprihatinkan ini. Sementara abangku mencari sinyal untuk menghubungi Ranger Gede. Teman-teman yang lain pun terus menemani aku dan mencoba terus menenangkanku. Mereka semua juga merasa sedih. Namun semua usaha sudah kami lakukan
untuk menyembuhkan Indri, meskipun hasilnya masih tetap nihil. "Rin, kamu harus kuat ya demi Indri. Jangan nangis terus," ucap si Oji. "Tapi aku gak tega ngelihat kondisi Indri yang sekarang. Kalau boleh memilih, aku rela kok menggantikan Indri," ucapku kepada teman-temanku. "Jangan bicara gitu, Rin. Gak baik," ucap si Tony. "Aku benar-benar sedih ngelihat Indri begini terus," ucapku lagi. "Kita doakan saja, Rin. Yang terbaik buat Indri," ucap si Heru. Di sisi lain, Abang pun ternyata berhasil menghubungi Ranger, dan tidak lama lagi mereka akan datang dengan peralatan keselamatan yang bisa digunakan untuk membawa Indri turun dari Surya Kencana ini. "Bang, bagaimana mereka bisa dihubungi?" ucapku kepada Abang. "Bisa, Rin. Gak lama lagi mereka akan sampai buat bawa Indri. Kita semua harus siap-siap ya. Kalian sanggup turun kan nanti?" tanya abangku. "Kami sanggup, Bang. Kita harus bawa turun Indri segera," ucap Heru, Tony, dan juga Oji. "Kamu gimana, Rin? Siap gak?" tanya abang. "Sanggup, Bang. Aku pingin nemenin Indri terus," ucapku kepada abang. Sembari menunggu Ranger gede tiba ke Surya Kencana, kami semua pun memilih untuk menunggu dengan menghabiskan logistik yang kami bawa. Terlebih lagi, kami sedari tadi belum mengisi perut kami yang kosong. Meskipun perasaan kami sedang campur aduk, namun aku berusaha untuk tetap tenang dan tetap menyantap makanan yang sudah disediakan untuk sekedar mengisi tenaga. Setelah lama menunggu, akhirnya Ranger pun tiba dan bergegas untuk menolong Indri. Ranger terlebih dulu melakukan pertolongan pertama dan kemudian bergegas untuk membawa Indri tanpa menanyakan kronologi kejadian yang terjadi. Hal tersebut dikarenakan kondisi Indri sudah semakin memburuk, sehingga tidak ada waktu lagi untuk melakukan interogasi ataupun yang sebagainya. "Kita akan bawa teman kalian, dan kalian segera kemasi semua barang-barang kalian, seperti tenda dan lainnya. Setelahnya kalian ikut kami. Jangan sampai tertinggal, sebab bisa berbahaya. Apalagi hari masih gelap," ucap Ranger tersebut. "Oh iya, siap, Bang," ucap abangku. Kami pun berkemas dan kemudian mengikuti mereka tepat di belakangnya. Kami saling menguatkan satu sama lain. Aku pun panik dengan keselamatan Indri. "Pak, apakah teman saya masih bisa diselamatkan?" tanyaku. "Kita usahakan ya, Dek, setelah nanti dibawa ke bawah. Nanti kita bisa langsung bawa teman Adek ke tempat balai pengobatan untuk dilakukan tindakan," ucap sang Ranger tersebut. Perjalanan menuruni Gunung Gede terasa sangat panjang. Hal tersebut dikarenakan pikiran kami yang semakin kacau. "Bang, Indri bisa selamat gak ya?" tanyaku ke abang sembari menyeka air mataku. "Kita doakan saja yang terbaik buat Indri, Rin," ucap abangku. "Tapi Ririn takut," ucapku. "Udah ada abang di sini," ucap abangku lagi. Tidak berselang lama, dan setelah melakukan perjalanan yang begitu panjang, akhirnya kami pun sampai di pos awal pendakian. Di sana kondisi Indri semakin menurun, bahkan ia sempat kejang-kejang dan susah bernafas. Pihak Ranger pun membawa Indri ke pusat pengobatan terdekat. Aku selalu membersamainya. Sesampainya di sana, dokter mengatakan bahwa kondisi Indri benar-benar sudah sulit untuk diselamatkan. Namun sang dokter tetap berusaha semaksimal mungkin. Tangisanku benar-benar pecah saat sang dokter mengatakan bahwa Indri tidak bisa lagi diselamatkan. Hatiku benar-benar hancur. Aku memeluk Indri dengan begitu erat, memandanginya, sembari mengucapkan permintaan maaf tanpa henti. Di sisi lain, aku juga bingung harus bilang apa ke ibunya Indri. Semenjak itu, hidupku benar-benar kacau. Pendakian gede ini menyisakan bahwa luka dalam diriku
dan membuatku benar-benar trauma untuk melakukan pendakian lagi. Cerita ini pun selesai, tamat sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang kisah ini? Silahkan tulis saja di kolom komentar. Begitulah ceritanya tentang kisah pendakian di Gunung Gede ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Bobby pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.